Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuki materi, di sini Ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir. Bagaimana ketua? Siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Apakah kalian tahu apa itu rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel? Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat ya. Alat-alat listrik yang biasa kita gunakan itu menggunakan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kedua rangkaian ini biasanya digunakan dalam merangkai baterai dan juga lampu. Nah, yang pertama ada rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponen seperti lampu disusun dalam satu jalur. Arus listrik hanya punya satu jalan untuk mengalir. Dan ciri dari rangkaian seri ialah arus yang mengalir sama besar di setiap komponen. Tegangan total dibagi ke setiap komponen. Kalau satu komponen rusak, maka komponen lain juga akan ikut rusak atau tidak bekerja. Sedangkan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Adalah rangkaian di mana setiap komponen punya jalurnya sendiri-sendiri. Arus bisa mengalir melalui lebih dari satu jalur. Ciri dari rangkaian paralel adalah tegangan pada setiap cabang sama dengan sumber tegangan. Arus listrik dibagi ke setiap cabang. Dan jika satu komponen rusak, maka komponen yang lain akan tetap menyala. Dan di setiap rangkaian memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari rangkaian seri adalah lebih sederhana dan mudah dirangkai, butuh lebih sedikit kabel dibandingkan paralel, cocok untuk alat-alat yang butuh arus kecil. Sedangkan kekurangannya, jika satu komponen rusak, semua komponen juga akan ikut rusak. Tegangan terbagi, jadi tiap komponen dapat tegangan lebih kecil. Tidak cocok kalau ingin komponen bekerja secara independen. Dan kelebihan dari rangkaian paralel, jika satu komponen rusak, maka komponen lain tetap bisa berfungsi. Setiap komponen mendapat tegangan penuh seperti dari sumber listrik, lebih fleksibel untuk penggunaan sehari-hari seperti di rumah. Dan kekurangan dari rangkaian ini adalah lebih rumit dalam penyusunan, butuh lebih banyak kabel, bisa menghasilkan arus besar, jadi perlu hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini Ibu mempunyai media sederhana yang dapat kalian lihat. Ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Ini adalah media mengenai rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Baiklah, di sini ada rangkaian listrik seri yang mana kabel disusun secara berurutan dan tidak bercabang-cabang. Dan bagaimanakah rangkaian listrik seri pada dua bola lampu ini bekerja? Mari kita lihat. Kita nyalakan saklarnya. Nah, bisa kita lihat di sini terang lampu tidak terlalu terang. Nyala lampu tidak terlalu terang. Hanya sedikit cahaya yang timbul antara dua lampu ini. Dan jika satu bola lampu kita lepaskan, maka bola lampu satunya juga akan ikut mati. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kita lepaskan satu bola lampu. Nah, lampu yang satunya juga akan mati. Lalu pada rangkaian listrik paralel bisa kita lihat kabelnya bercabang-cabang, tidak sejajar. Dan saat saklar dinyalakan, lampu yang dihasilkan sangat terang cahayanya. Dan jika satu lampu kita lepaskan, apakah mempengaruhi ke lampu yang lain? Jawabannya adalah tidak, karena mereka mempunyai kabel sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan media yang telah Ibu perlihatkan? Apa kalian sudah memahaminya? Jadi di sini Ibu ulangi kembali tentang rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu seri dan juga paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana komponen disusun dalam satu jalur.
sehingga arus mengalir satu arus saja. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian di mana komponen disusun dalam cabang-cabang terpisah, sehingga arus bisa mengalir melalui lebih dari satu jalur. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, rangkaian seri memiliki kelebihannya, yaitu cocok untuk sistem sederhana dan tidak memerlukan banyak kabel. Namun jika salah satu komponen rusak, semua akan berhenti bekerja. Sementara itu, rangkaian paralel lebih stabil karena tiap komponen bisa bekerja sendiri meskipun salah satunya rusak, tetapi memerlukan lebih banyak kabel dan penyusunan yang lebih rumit. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada memberikan tugas kelompok pada kalian. Karena kalian ini orangnya ada 30 orang, maka kalian bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5. Jadi tugasnya adalah membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu yang seri saja, dan kalian kumpulkan minggu depan ya. Karena jam sudah menunjukkan pergantian mata pelajaran, maka kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.